Tema orasi wisuda, God's absolute will for the nation, atau kehendak Allah yang mutlak bagi bangsa-bangsa. Kehendak Allah yang mutlak bagi bangsa-bangsa. Hari ini Tompaso, 15 Februari 2025. Saya mulai dengan pendahuluan. Biasanya kalau pendahuluan itu ada gap antara yang ideal, yang sempurna, dan yang menyedihkan. Ya, ada kesenjangan. Yang ideal adalah kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan adalah standar, adalah ukuran, adalah patokan untuk setiap orang Kristen, setiap gereja, setiap orang percaya, tidak terkecuali hamba Tuhan. Patokan. Jadi semuanya merujuk pada kehendak Tuhan. Dan kehendak Tuhan itu tertulis dalam Alkitab. Mari kita perhatikan. Ada Kejadian 12 ayat 2-3 dan Matius 22 ayat 37 sampai 37 saja, mohon maaf. Demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau. Ini merupakan kehendak Allah untuk Abraham. Kehendak Allah untuk Abraham. Tapi tidak berhenti di situ. Ayat 2. Dan olehmu semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, ini yang gagal orang Kristen lakukan. Yang pertama mau diberkati, mau hebat, mau maju. Tapi nggak mau jadi saluran berkat. Nggak mau jadi Allah Tuhan di tengah-tengah dunia. Bagi saya ini pemberontakan kepada Tuhan. Seirama dengan amanat kasih. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwa, segala kekuatanmu, segala akal budimu. Kasihlah sama manusia dan terakhir dirimu sendiri. Tapi di situ terbalik. Janji Tuhan pada Abraham, mengasihi Abraham, membuat Abraham menjadi bangsa yang besar, diberkati dalam segala. Tapi next ada kalimat, olehmu dunia diberkati. Nah, ini yang dua gap. Ini yang ada dua gap yang sering kita pikirkan, hadapi. Mari kita perhatikan. Memang saya katakan bahwa Abraham itu siapa sih? Abraham itu sama dengan kita. Nggak dikenal sebelum Tuhan kenal dia. Nggak berarti sebelum Tuhan angkat dia. Tidak berarti. Dan siapakah Abraham? Nggak siapa-siapa dan bukan punya apa-apa. Para ini saudara bukan siapa-siapa. Saya pun apalagi. Bukan siapa-siapa. Kita pun bukan punya apa-apa. Tetapi kala Allah memberkati kita, bisa jadi apa-apanya dong. Menjadi apa-apa. Dan siapa-siapa. Bukan kita siapanya, tapi Allahnya yang bekerja melalui kita. Olehmu. Saya sengaja katanya gini. Abraham diberkati dan dijadikan bangsa yang besar. Purpose. That's the meaning purpose. Artinya maksud. Allah punya maksud. Maksudnya apa? Memberkati Abraham, memberkati saudara. Untuk apa? To be great nation. Tetapi kalimat dua, goal. Olehmu, oleh kita, Abraham bangsa-bangsa memperoleh berkat Allah. Ya, itu yang sampai goal. And purpose and goals tak mungkin. Tetapi sayangnya, banyak orang Kristen, bahkan gereja, hanya berhenti pada Allah memberkati, menjadi gereja yang besar, menjadi orang yang besar, bukan tubuhnya. Menjadi orang yang hebat, tapi tak berarti bagi dunia. Bagi yang menjadi kehendak Tuhan. Perhatian Tuhan tidak berhenti pada kita, melainkan pada bangsa-bangsa, pada orang lain. Sekali lagi, perhatian Tuhan tidak berhenti pada kita, tapi pada bangsa-bangsa, pada orang lain. Bukan hanya pada keluarga kita, tapi keluarga lain juga. Bukan hanya desa kita, desa lain juga. Bukan hanya kecamatan kita, kecamatan lain. Bukan hanya provinsi kita, provinsi lain. Bukan hanya bangsa kita, bangsa-bangsa lain. Itu kehendak Tuhan. Catatan ini ada sekitar 237 bangsa di dunia ini sekarang. Secara bangsa, secara government atau political nation. Tetapi ada sekitar 5.000 suku bangsa dan ada 9.900 kelompok bahasa yang sukunya. Bahkan sometimes kan satu suku bisa punya 3 bahasa. Seperti Minahasa. Berapa bahasa ya? Tontembuan, Tombulu. Bangsa-bangsa itu apa sih? Menjelaskan semua orang. Allah mengasihi semua orang. Allah mengasihi semua orang.
Dan Allah menjangkau semua orang tanpa batas geografis, entah dia di Papua, entah di Afrika, tanpa batas etnis, entah dia Chinese, entah dia Afrika, tanpa batas golongan dan budaya. Itulah gereja. Gereja itu tanpa batas. Gereja itu tanpa diskriminasi. Gereja tanpa dengan diskriminasi, bukan gereja. Bapak Ibu, faktanya, tadi idealnya, gereja-gereja di antara para pemimpin gereja dan juga para pelayan-pelayan gereja masa kini berjuang untuk membesarkan dirinya, berjuang untuk membangun gedung gerejanya, berjuang habis-habisan sampai mencegah orang di jalan minta bantuankah seperti di sana. Untuk jadi apa? Mega church. Saya pikir bukan hanya di Jawa yang ya alhamdulillah kami menyambut datangnya mobil. Bukan persembahan. Kalau persembahan itu gereja. Donasi atau apa? Donasi kepada pembangunan masjid. Saya pikir bukan hanya di Jawa. Ternyata di Indonesia, di Sulawesi Utara pun ternyata banyak. Tidak apa-apa juga sih. Itu keakraban, kekeluargaan, milik bersama. Tetapi yang saya lihat di banyak negara di dunia ini, banyak gereja dibangun luar biasa, megah-megah, luxury, besar-besar. Tapi saya komentari demikian, kebanyakan hanya berputar-putar pada diri sendiri. Seperti membangun menara Babel, besar, hebat, menaranya, dan lux, bagus sekali. Tapi nggak peduli dengan orang lain. Ini cara hidup setan. Nggak peduli dengan bangsa lain. Nggak peduli dengan orang lain. Bang luar biasa membawa kerajaannya hebat. Gerejanya besar, bagus. Tapi nggak peduli dengan orang lain. Ini yang ya saya begini, kalau menjadi gereja besar saya komentar ya. Nggak apa-apa. Tuhan juga mau kita banyak yang percaya dia kan. Tetapi masalahnya yaitu kalau kita mau jadi besar, mau jadi hebat, karena spirit dan motif menara Babel, yaitu mencari nama, mencari kekayaan diri sendiri. Boleh kaya, tapi kaya untuk orang lain juga lah, bukan hanya diri sendiri. Kalau kaya untuk diri sendiri, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita dibuat kaya oleh Tuhan itu apa? Menolong orang-orang lain. Kalau hanya kaya diri sendiri, mati, tikus nggak berharga. Yang kedua, melawan Tuhan. Yaitu Babel. Melawan Tuhan. Tuhan sampaikan bahwa kamu harus tersebar ke seluruh penjuru. Tapi mereka membangun menara Babel. Nggak mau tersebar. Mau bangun besar-besar. Mau bangun kehebatan. Biar populer. Tanpa Tuhan. Ini pemberontakan. Berapa banyak gereja yang seperti ini. Nggak mau pergi, di sini saja. Nggak mau bagi berkat. Nggak mau menolong banyak orang. Nggak mau menolong bangsa-bangsa, pulau-pulau yang belum ada Injil sama sekali. Tapi sudah mungkin sudah 900 tahun, 90 tahun, 100 tahun lebih. Sudah berapa tahun Injil masuk ke Minahasa? Berapa misionaris diutus oleh Minahasa ke luar negeri? Ini merupakan sesuatu yang memalukan sekali. Karena Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah mau kita menerima Injil dan membagikannya. Bukan hanya membagikan di antara kita yang sudah percaya, sudah Kristen. Tapi membagikannya kepada mereka yang belum pernah beroleh Injil. Kita ini egois sekali. Ada 4 teori yang mengubah wajah gereja. Menjadi wajah senyum, menjadi wajah marah. Dari wajah polos menjadi wajah yang mengerikan. Yaitu teori pertumbuhan gereja yang berorientasi pada banyak, pada besar yang saya sudah sebut tadi. Saya nggak punya waktu untuk menjelaskannya. Teori kemandirian gereja, 3 self formulation, formula. Ada bagaimana gereja itu harus self-supporting, self-governance, and self-propagating. Bagaimana gereja menjadi gereja hebat, gereja sehat, kalau dia mampu membiayai diri sendiri, mampu mengatur diri sendiri, mampu mengembangkan diri sendiri. Itu bukan Alkitab. Gak ada seperti itu dalam Alkitab. Yang Allah mau, mari bergandengan tangan. Bukan kami sudah selfie dan setan self. Gak bisa.
banyak teori mempengaruhi gereja. Seperti saya tidak cuma waktu untuk itu. Teori mega church. Itu diambil di mana? Saya pelajari ini. Dari bisnis Walmart. Menerapkan bagaimana membuat gereja 5.000 orang. 20.000 orang. Saya sudah kunjungi beberapa gereja di Los Angeles, dimanapun sama. Ribuan orang. Tapi sekarang tutup. Sudah tutup. Wow, megah sekali. Tapi tanpa Tuhan, tanpa Injil, habis. Saya sedang memikirkan sekolah ini. Saya sudah tidak sering campur tangan lah. Sudah jadi. Tinggal pemimpin misalkan tinggal teruskan. Jangan sampai ini hilang. Kalau kita mengkhianati Injil. Kalau kita mengkhianati Injil, ini hilang. Mega church banyak ya, Surabaya, Semarang, Jakarta, Medan, Singapura, Hong Kong, banyak Filipina, banyak gereja dengan kapasitas 5.000 bahkan 12.000 orang. Tetapi saya komentari demikian. Ada juga seperti Rick Warren, Bapak Ibu mungkin kenal nama Rick Warren, seorang penulis yang handal di luar di dunia, dan dia menulis buku tentang Driven Purpose Life, Driven Purpose Church. Dan saya kecewa sekali. Karena dia menjadikan gerejanya di California sebagai tolok ukur sehatnya gereja. You want to be a healthy church? Kamu mau gerejamu sehat? Ikut aku. Bahaya sekali. Harusnya ikut firman. Tapi dia menyombongkan diri, menjadikan gerejanya sebagai model. Hati-hati gereja hebat di Tompaso, cenderung sombong. Dan bahkan diajak undangan Natal, tidak muncul. Kecuali dia pengkhotbah, dia baru muncul. Ini mental sombong. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Dan saya komentari, di 4 teori ini, jiwa pastoral hilang, jiwa misi hilang, jiwa education hilang. Tidak ada lagi hilang. Apalagi bagaimana mereka memikirkan bangsa-bangsa lain. Mahasiswa, para wisuda, atau juga ya semua kita, khususnya mahasiswa belajar untuk mengajar, menerima untuk memberi. Ya, itu orang sehat, menerima, memberi. Kalau menerima, nggak memberi, orang sakit. Dan tidak mungkin memberi tanpa menerima. Sederhana saja, ini bukan filosofi nenek moyang kita, biasa saja. Jadi teman-teman ini sudah menerima 4 tahun lebih dan harusnya memberi. Bukan mencari sekedar pekerjaan. Kuliah di sini terlalu kecil kalau teman-teman hanya untuk mencari pekerjaan. Terlalu kecil. Dan saudara merendahkan diri saudara sendiri. Karena saudara menerima sesuatu yang lebih daripada itu. Ya, kalau hanya mencari pekerjaan, tidak masalah. Tapi dalam pekerjaan itu saya mau jadi berkat bagi orang lain, bagi bangsa-bangsa, normal. Tapi kalau saudara mau kuliah di sini S1, dan saya harap akan ada S2 di sini. Sekolah ini kecil dan baru, tapi puji Tuhan, ada 7 orang yang sedang kuliah doktor di Yogyakarta, mahasiswa ini, dosen-dosen, berjuang untuk baik, untuk maju. Ya, kita harapkan dalam waktu ini maju. Tapi kemajuan ini sama tadi. Allah memberkati engkau supaya olehmu. Kalau hanya Allah memberkati engkau mati seperti tikus mati di lumbung padi. Kenapa? Kolesterol mati karena kolesterol, kekenyangan dan kepenuhan, keberatan dan ketinggian serta yang lain. Nah, karena itu Tuhan, apa yang terjadi kalau gereja tidak peduli bangsa-bangsa? 1, gereja menjadi serupa dunia, amoral, perkelahian, jual-jual aset gereja, anggota jemaat, pendeta jual tanah gereja, itu semua amoral. Persinahan banyak di gereja. Mungkin terlalu kudus teman-teman berada di Tompaso yang banyak gerejanya. Tapi marilah ke Afrika, ke Amerika, kemana tahu semua banyak hal kotor dalam gereja. Maka tidak heran. Pastor C mengatakan dalam gereja sudah jarang menemukan Injil. So, para ini sudah selamatkan gerejamu. Artinya apa?
kembalikan Injil ke gerejamu. Andai kata gereja itu sudah kehilangan Injil. Gereja menjadi kacau seperti Babel. Hilang Injil keselamatan. Nggak ada kuasa lagi. Kehilangan kuasa transformasi. Dan bencana dunia menjadi bencana gereja. Waktu pandemi COVID-19 berapa tahun yang lalu. Gereja hampir sama dengan agama lain dan hampir sama dengan orang manapun. Penuh ketakutan, nggak tahu buat apa. Jadi sama-sama menanggung bencana dunia. Dan gereja tidak berdaya. Apa kontribusi gereja untuk masyarakat luas dalam menghadapi pandemi COVID-19? Wah, saya pikir nggak ada nampak. Bapak Ibu, mari kita kembali pada kehendak Tuhan. Yuk, mau hidup normal, mari kembali pada kehendak. Mau jadi gereja normal, mari kembali pada kehendak Tuhan. Nah, kehendak Tuhan bagi Abraham adalah sama dengan bagi kita gerejanya. Begini, bukan hanya menjadi bangsa yang besar, diberkati, namanya masyhur, bukan hanya, tetap melainkan juga, ini kalimat ya, not only but also, bukan hanya, tetapi juga, apa? Olehmu semua kaum bangsa di muka bumi ini mendapat berkat. Mengapa bangsa-bangsa kok diperhatikan Tuhan? Mengapa bangsa-bangsa God's eyes betul-betul fokus on bangsa-bangsa? Mengapa Tuhan begitu cares, begitu peduli dengan bangsa-bangsa? Ada 6 alasan singkat. 6 alasan teologis mengapa bangsa-bangsa itu adalah kehendak Allah supaya mereka menerima berkat. 1. Allah menghendaki untuk menciptakan semua bangsa supaya yang diciptakan ini mencapai tujuan Tuhan. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi dan Allah menciptakan manusia menurut gambarnya. Kejadian 1 ayat 27. Nah, lalu kalau baca Kisah Rasul pasal 17 ayat 26 sampai 27, dari satu orang saja ia menjadikan semua bangsa dan umat manusia. Dari satu orang, Adam, lahirlah bangsa-bangsa. Tujuannya apa? Perhatikan. Pertama, mendiami seluruh bumi. Yang kedua, mencari dia. 2 hal. Maksud tujuan Tuhan menciptakan manusia banyak dan bangsa-bangsa. 1, mendiami bumi. Kata mendiami itu bukan hanya menduduki, menguasai, memberdayakan, mengatur pertanian, peternakan, perbulanan, perbintangan. Diatur semua untuk apa? Untuk kebaikan manusia dan kemuliaan Tuhan. Tetapi yang kedua, supaya manusia mencari dia. Ini tujuan Tuhan. Jadi kehendak Allah untuk bangsa-bangsa mutlak, supaya bangsa-bangsa mendiami bumi dan mencari Tuhan. That's the point. Yang kedua, Allah menghendaki untuk memberkati semua kaum, suku, bangsa. Teks yang kita baca tadi dari Abraham, tadi gini. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Dan di sini dikaitkan dengan 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Dulu Abraham, sekarang orang percaya adalah Abraham masa kini. Dulu Abraham, kenapa? Karena kita percaya Yesus, maka kita orang beriman. Abraham adalah bapak segala orang beriman. Dan kemudian dikaitkan dengan kita orang percaya. Orang yang percaya pada Kristus adalah orang beriman. Bapak beriman. Dan ternyata kehendak Tuhan untuk dilanjutkan. Allah menghendaki untuk memberkati semua kaum dan suku bangsa melalui kita. Abraham itu siapa ya? Abraham itu bukan apa-apa, bukan siapa-siapa. Dan saya sebut tadi, tak memiliki apa-apa. Tapi mulailah dia mentaati Tuhan. Dia pergi tinggalkan Mesopotamia ke tanah yang ditujukan Tuhan padanya. Mulailah dia dibuat Tuhan berberkati, mulai besar menjadi satu bangsa namanya Israel. Impossible? Nggak mustahilkah? Para ini sudah, you bukan apa-apa, you bukan siapa-siapa. Tapi nothing is impossible with God. Kalau Allah, saya juga orang Tompaso Kanonang, sekolah di Tompaso, SD nggak pernah naik kelas juga. Bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, tapi tetap kala saya dipanggil Tuhan. Sejak saat itu sampai sekarang,
Sudah mau 60. Bapak Ibu, yang ketiga, Allah menghendaki untuk menjadikan semua bangsa muridnya. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu jadikanlah semua suku bangsa, pantata etna, ini Greek, sebagai muridku. Semua bangsa, Allah tidak menghendaki satu orang menjadi murid Tuhan. Allah menghendaki semua bangsa menjadi murid Tuhan. Jadi ini absolut. Tuhan sangat peduli dan mutlak bahwa bangsa-bangsa itu menjadi perhatian Tuhan. Saya seperti orang gila. Mungkin istri saya tahu. Saya sudah sangat sibuk di Jakarta. Saya mengajar setiap semester minimal 12 mata kuliah. Dengan semua tugas kepemimpinan ada. Tapi saya lebih gelisah memikirkan Afrika. Memikirkan Amerika Selatan. Saya nggak tahu kenapa saya jadi orang gila seperti ini. Dan siapa saya? Saya nggak punya modal, saya bukan pengusaha. Saya nggak punya, tapi jadi gitu loh. Saya bukan pengusaha. Saya yang diusahain. Tapi jadi. Dari mana? Ke Afrika, Amerika Selatan, ke Afrika biaya sendiri. Dari mana? Nggak tahu juga. Saya 2 kali ke Afrika Barat. Penerbangan jauh. Kalau Amerika Selatan berapa jam? 32 jam. Saya nggak, Abraham, nothing, nggak punya apa-apa. Teman-teman, saudara bukan siapa-siapa. Tapi tatkala Allah memanggil engkau dan menugaskan engkau menjadi bangsa yang besar. Tapi harus menikah. Keempat, Allah menghendaki untuk menginjili semua bangsa. Kisah Rasul pasal 1:8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Ada orang bodoh berkata demikian, kami Yerusalem aja. Mau gimana? Yerusalem aja belum selesai, mau ke Samaria. Ini orang bodoh. Karena Alkitab dalam teks Yunani tidak bicara urutan kronologis, bertahap, enggak ada. Tapi simultan. Tapi bukan semutan. Simultan. In the same time Jerusalem, and the same time Samaria, and the same time Judea, and same time pada waktu yang sama. Itulah Alkitab. Kalau belajar Alkitab begini, bukan kita ke Yerusalem dulu. Sudah 50 tahun gereja, Yerusalem terus. Ini menyangkal Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bukan urutan. Yang kelima, Allah menghendaki segala bangsa mendengar Injil dalam bahasa mereka. Kisah Rasul pasal 2 ayat 1 sampai 13, dan saya meringkas demikian. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di suatu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit seperti bunyi tiupan angin. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa yang lain. Apa artinya? Disitulah awalnya pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa. Di mana banyak bangsa yang datang dari segala kolong langit kumpul di Yerusalem karena peristiwa Pentakosta, hari perayaan 50 hari perayaan, dan mereka kumpul semua. Dan ternyata yang datang itu dari bangsa Mesir, Arab, Mesopotamia, Kapadokia dan sebagainya. Lalu ajaibnya pada waktu murid-murid berkumpul menerima janji Tuhan, mereka menerima Roh Kudus. Lalu mereka berbicara dalam bahasa bangsa-bangsa sehingga orang mengerti. Itulah titik berangkatnya pemberitaan Injil kepada bangsa-bangsa dalam bahasa mereka masing-masing. Saya lagi menunggu siapa yang mau ke Suriname. Saya sudah tidak tahu di antara 7 ekor 8 orang gitu. Saya berdoa. Malah saya bilang sama kakak saya, ayo pergi jadi misioner di sana. Saya belum bisa, pergi-pergi boleh, tapi tinggal di sana. Bahasa Belanda memang harus bahasa Belanda. Dan bahasa compang-camping di sana ada. Karena semua bangsa dari Afrika, India, China kumpul bahasa compang-camping. Harus dipelajari. Untuk apa? Beritakan Injil. Kekristenan binasa terlalu enak. Terlalu enak. Dan kita tegakah melihat mereka yang belum pernah dengar Injil. Mati binasa tanpa Injil. Dan kita sampai bosan dengan Injil. Terakhir, Allah menghendaki segala bangsa menyembah Dia.
This is the climax ya. Allah menghendaki semua bangsa menyembah Dia. Wahyu pasal 7 ayat 9-12, saya singkat saja. Kemudian daripada itu aku melihat, sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa berdiri di hadapan takhta dan di hadapan anak domba Allah menyembah Dia. Tujuan gereja penyembahan kepada Yesus. Tujuan misi penyembahan kepada Yesus. Semua suku bangsa berkumpul. Kita juga dulu bangsa loh. Kita dulu bangsa asing yang tak punya Injil. Kita punya nenek moyang binasa dulu kan. Penyembah berhala. Pasti binasa. Tapi karena Tuhan mengasihi binasa. Tapi bukan hanya binasa. From binasa to nation. Dan saya mungkin salah satu wakil orang binasa. Ya, tetapi jangan hanya puas baru satu. Berapalah di antara kita, termasuk izin. Kesimpulan. Dari uraian tadi saya menyimpulkan demikian. Satu, bangsa-bangsa itu adalah satu tema utama dalam Alkitab. Bangsa-bangsa itu tema utama dalam Alkitab. Memang Alkitab bisa tema utamanya bisa Kristus, bisa anugerah, bisa kasih Allah, bisa perjanjian God's covenant, bisa. Tapi juga ternyata belum pernah ketahuan. Ternyata bangsa-bangsa juga adalah tema dalam Alkitab. Tema utama, tema besar. Tema utama artinya kehendak mutlak Allah. Dan yang diutamakan oleh Allah. Maka mari gereja mengutamakan yang diutamakan oleh Allah. Mari teman-teman Winisuda utamakan yang Allah utamakan. Jangan utamakan yang Dia tidak utamakan. Saya pun demikian. Berapa tahun lagi saya hidup? Saya berpikir, saya belum berbuat apa-apa untuk Tuhan. Saya mau melakukan yang utama, yang diutamakan oleh Tuhan. Yaitu diantaranya, beritakan Injil kepada bangsa-bangsa. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Siapa kita? Siapa Abraham? Siapa Yohanes? Siapa Tari? Bukan siapa-siapa. Tapi kalau Allah memilih kita, Dia membuat kita menjadi bangsa yang besar. Yang kedua, bangsa-bangsa adalah satu garis besar Alkitab. Tadi tema utama. Mari kita perhatikan ya. Garis besar. Satu, pertama Allah menciptakan semua bangsa. Dua, berkat keselamatan melalui Abraham kepada bangsa-bangsa. Kejadian 3, Kejadian 12. Lalu menjadi murid Tuhan. Semua bangsa menjadi murid Tuhan. Matius 28 ayat 19 ayat 18 sampai 20. Kemudian penginjilan semua bangsa, Kisah Rasul 1 ayat 8. Dan yang terakhir, semua bangsa berdiri di hadapan anak domba Allah. Ini satu mata rantai yang gak boleh putus. Jadi mutlak. Menjangkau bangsa-bangsa adalah sesuai dengan kehendak Tuhan. Pekerjaan ini mengungkapkan pekerjaan mutlak Allah dalam sejarah dunia. Harus menjadi perhatian dan usaha utama gereja. Termasuk kita semua. Ingatlah, kita dibesarkan. Si tahu tu mau, tu mongkok tahu. Yang pasti bukan orang Minasa pasti nggak tertawa. Bingung mereka. Apalagi Korea. Tetapi orang Minasa tahu. Si tahu tu mau tahu, bukan tu mongkok tahu. Kita dimanusiakan Ratu Langit. Kita dimanusiakan untuk apa? Memanusiakan orang. Sama dengan Abraham. Kita dimanusiakan untuk manusiakan bangsa-bangsa. Jadi Ratu Langit, saya banyak menulis tentang Ratu Langit, Amaramis. Saya banyak mengenal mereka, banyak mengetahui mereka. Mereka diberkati untuk menjadi saluran berkat. Kalau kita mau meninggal dan kita belum berbuat apa-apa, kasihan sekali hidup kita. Tidak mencapai tujuan Tuhan. Bapak Ibu, jadilah. Saya juga berkali-kali memberikan dorongan. Jadilah orang hebat. Tapi kehebatan itu untuk kepentingan Tuhan. Tapi kehebatan itu untuk diri sendiri hancur karena kehebatan itu. Jadilah asal jangan jadi-jadian. Jadilah sesuatu yang berarti untuk sesama demi kemuliaan Tuhan. Amin. Terima kasih.